Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami. Karena itu kami nyanyikan nyanyian syukur yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Indah bagiku Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, bagian-Mu. Kaulah yang ku pandang selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi dari awal katakan, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu.
dalam hidupku, dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Tuhan, selama hidup. Mengasihimu, kasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Bapakku dan Rajaku, Kaulah segalanya yang ku pandang, yang ku tinggikan, yang ku cari. Kaulah segalanya. Tiada yang lain, tiada yang lain, Tuhan. Kau sungguh mengagumkan, Kau sungguh indah, Kau sungguh berharga bagi kami. Sungguh berharga, hikmat-Mu melebihi pikiranku. Kami bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap semua saudara tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di Indonesia yang dari Pulau Bali sampai Pulau Jawa. Saudara yang saat ini harus lockdown, mungkin ada kebosanan, ada hal-hal yang terjadi selama ini, ada kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketakutan. Tapi biarlah saudara bisa memakai kesempatan yang ada selama lockdown di Indonesia untuk tetap bersekutu pada Tuhan. Meskipun gereja-gereja ditutup, dengan kata lain saudara tidak bisa beribadah secara langsung datang ke tempat ibadah, tetapi saudara bisa mengikuti live streaming, dan renungan pagi ini juga dapat mengisi hari-hari saudara melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 16. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kalimat ini sering kita dengar. Kalimat ini seringkali kita mengetahuinya, bahwa kalau mau mengikut Yesus, kita harus pertama menyangkal diri, memikul salib, dan terus kemudian mengikut Dia, mengikut Yesus. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau. Siapa saja yang mau mengikut Yesus, Tuhan bilang, ia harus, berarti ada kewajiban harus. Nggak ada kata tawar-menawar.
mudah-mudahan atau boleh nggak atau sesekali ya dikatakan dia harus menyangkal diri. Nah, perkataan menyangkal diri, apa sih arti kata menyangkal diri atau self deny? Apakah kalau misalkan ada orang berkata, wah saudara bagus sekali ini buatannya, lantas saudara bilang, enggak biasa-biasa saja, saya ini itu bikinnya juga asal-asalan dan ini juga wah jauh dari apa yang saya harapkan. Itu bukan penyangkalan diri, ya mungkin itu merendahkan diri. Tetapi sebenarnya kalau ada orang memuji karya saudara, memuji apa saja yang mungkin ada, saudara, you look good today, ya saudara nggak perlu, enggak, saya biasa aja, saya belum mandi. Nggak usah, saudara bilangnya thank you gitu aja ya. Itu sebagai kesopanan atau membalas dari apa yang dia sampaikan seperti itu. Nah, menyangkal diri bukan berarti kita menolak dari apa yang orang katakan yang bagus-bagus tentang kita. Wah, kamu bagus banget hari ini, masakan kamu enak banget hari ini ya. Terus kemudian sudah menyangkal diri, enggak. Bukan seperti itu. Menyangkal diri adalah bahwa kita self deny itu seperti ini. Kalau misalkan saudara sebagai seorang, katakanlah saudara profesinya sebagai seorang dokter. Saudara harus waktunya tidur, sudah malam. Tiba-tiba ada telepon, ada orang sakit dan minta untuk saudara datang ke rumahnya. Ya, katakanlah mungkin saudara dokter yang sedang praktek di desa gitu kan. Dan terus kemudian ada orang ketok-ketok pintu dan terus kemudian dok tolong dok, mama saya sedang sakit dok, sedang dalam keadaan sekarat. Dan saudara punya dua hal. Saudara punya hak untuk saudara bisa beristirahat. Maaf, hari ini udah malam, saya mau istirahat, saya nggak bisa, tolong besok pagi saja. Saudara bisa seperti itu ya. Atau berdasarkan kemanusiaan saudara cepat datang ke tempat yang diminta saat itu sangat mendesak. Nah, itu adalah salah satu bentuk self deny atau menyangkal diri yang seharusnya saudara punya kesempatan atau hak untuk saudara bisa beristirahat, menikmati istirahatnya saudara. Tetapi karena ada kebutuhan yang mendesak, saudara tinggalkan untuk kesenangan saudara tersebut dan saudara pergi ke sana, yang menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, kira-kira seperti itu. Barang siapa mau mengikuti Yesus, Tuhan Yesus berkata, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri dalam hidup kita itu penting sekali. Kalau misalkan, katakanlah saatnya mungkin saudara every weekend saudara bisa beristirahat, teman-teman saudara bisa beristirahat, mereka jalan-jalan pada waktu mungkin gak ada COVID ya, dan terus kemudian pergi ke sana kemari. Tetapi saudara, karena saudara anak Tuhan, saudara terbentur, ada pelayanan di gereja. Saya harus latihan musik, saya harus mimpin pujian, harus jadi singer, jadi usher, atau saya sebagai jemaat harus datang beribadah, anak-anak saya harus bawa ke sekolah minggu, dan ada hal-hal yang saudara terbatas dalam hidup saudara, karena saudara mengikut Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Ada sesuatu yang saudara ingin lakukan, tetapi karena ikut Tuhan, saudara menyangkal itu semua. Saudara tidak melakukannya karena saudara ingat Tuhan, karena saudara mengikut Tuhan. Dan terus kemudian Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salib. Nah, menarik sekali, pada waktu Yesus berkata demikian, Yesus belum disalibkan. Tetapi hukuman salib saat itu menjadi hukuman yang common, hukuman yang umum sekali, yang masyarakat atau pendengar daripada Tuhan Yesus itu mereka tahu yang dimaksud dengan salib. Itu adalah hukuman penyiksaan yang kejam, yang mempermalukan. Sebelum orang disalibkan, orang tersebut harus memikul salib dari tempat dia dijatuhi hukuman mati sampai ke tempat di mana dia disalibkan. Jadi yang memikul salibnya itu bukan pasukan Romawi, bukan tentara Romawi, tapi orang yang akan dihukum. Dia yang mikul salib dan terus kemudian dia yang akan disalibkan juga. Dan itu adalah salah satu bentuk penyiksaan secara mental, ya, secara kejiwaan, sehingga dia dipermalukan, dihina, dan orang-orang mungkin melihatnya sebagai
orang yang merasa, wah kasihan sekali, atau mungkin orang ini adalah penjahat, orang bisa menghinanya, meludahinya, atau melempari dengan batu, atau melempari dengan berbagai macam untuk menghinanya tersebut. Dan bagi si orang yang dihukum, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat hina sekali. Sudah dia akan dihukum mati, terus dia secara mental juga dia drop, ya, seperti itu. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Nah, ini diartikan bahwa kita menderita karena Kristus. Karena mengikut Yesus, kita dipaksa untuk memikul salib. Kita dipaksa dalam arti kata tanda kutip, ya. Artinya sama seperti Simon orang Kireni. Waktu Yesus memikul salib, dia jatuh karena kondisinya sangat lemah sekali. Dan terus kemudian ada Simon orang Kireni yang dipaksa untuk memikul salib sampai di tempat tujuan di Bukit Golgota. Nah, perlakuan dari Simon orang Kireni, atau dia dipaksa sama prajurit Romawi untuk memikul salib, itu kira-kira seperti itu. Kamu harus memikul salib dan mengikut aku. Memikul salib artinya kita menderita karena Kristus. Mirip dengan self-deny atau menyangkal diri. Tetapi kalau menyangkal diri bisa saja bukan karena Kristus, tetapi karena diri sendiri. Ya saudara, ibaratnya, oh saya ingin berdoa untuk orang yang belum diselamatkan, teman saya mau berdoa dan saya mau berpuasa. Saudara mengambil doa dan puasa, menyangkal diri saudara, mengurangi kesenangan saudara, mengurangi waktu-waktu yang pantas untuk saudara nikmati, tetapi saudara ambil untuk doa dan puasa. Itu adalah bentuk penyangkalan diri. Tetapi memikul salib sesuatu yang saudara alami karena saudara mengikut Kristus. Karena saudara percaya kepada Kristus, mungkin orang-orang di kampung saudara atau teman-teman saudara menjauhkan saudara atau mencemoohkan, atau mengatakan, wah kamu ini siapa ya, wah kamu bukan bagian dari kami, sehingga saudara dijauhkan, disingkirkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk memikul salib. Karena saudara sebagai pengikut Kristus, saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup saudara, tetapi it's okay, ya. Karena kita tahu mengikut Kristus itu bukan hal yang sia-sia. Ada upah yang besar, hidup yang kekal kita terima, dan serta hal-hal yang lain, ada berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan terus kemudian yang ketiga, Tuhan berkata, tidak hanya menyangkal diri, tidak hanya memikul salib, tetapi juga mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus terus sampai Tuhan memanggil kita, atau sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, apapun juga kondisi saudara saat ini, kita tetap mengikut Yesus. Sesuatu yang sangat sukar sekali saudara hadapi, entah penderitaan, entah sakit penyakit, ketidakpastian akan masa depan. Khususnya saudara-saudara yang ada di Indonesia, pada saat mengalami pandemik seperti ini, ada sangat kekhawatiran, kecemasan. Tiap hari saudara mungkin mendengar ada orang meninggal, ada orang terdekat saudara, sanak family saudara meninggal dunia, dan ada rasa cemas, rasa kekhawatiran, sampai kapan ini berakhir Tuhan. Saya membaca di Twitter the latest, ya, saya ambil itu cerita COVID meninggal. Wah, banyak sekali, tiap menit ada orang yang nge-tweet, tetangga saya meninggal, om saya meninggal, tante saya meninggal, dan diberkata di kampung saya ada sekian orang yang terkena dan sekian orang yang meninggal. Jadi ada semacam laporan-laporan yang tidak ada di koran, tetapi melalui Twitter, cuitan-cuitan dari masyarakat, mereka melaporkan apa yang sedang terjadi. Dan kalau membacanya cukup sangat serem sekali. Artinya pandemik ini sampai kapan berakhir. Tetapi kita tetap yakin akan pengharapan di dalam Kristus. Tetap ada keselamatan di dalam Kristus. Kita yang sudah percaya dalam Kristus, kita aman ada dalam perlindungannya. Dan hari ini biarlah firman Tuhan dapat meneguhkan saudara untuk kita tetap mengikut Kristus apapun juga kondisi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah, khususnya mereka yang ada di Indonesia. Kami berdoa saat ini Tuhan, tangan Tuhan yang kuat
menegakkan, meneguhkan kami sekalian Tuhan, untuk kami menyongsong hari esok. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia mengikut Yesus apapun juga kondisinya. Kalau harus menyangkal diri, kami akan menyangkal diri. Kalau harus memikul salib, kami akan memikul salib, dan kami tetap mengikut Kristus. Ampuni setiap dosa, setiap kesalahan kami pada saat kami tidak mengerti, pada saat kami tidak paham akan firman Tuhan, kami melangkah jauh dari firman Tuhan. Tuhan, bawa kami, tarik kami Tuhan, untuk tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk tetap ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk situasi pandemik yang saat ini sedang dihadapi, untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia saat ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong campur tangan. Kalau ada sanak family kami yang terkena COVID-19, Tuhan, kiranya Tuhan tolong Tuhan, berikan keteguhan, berikan ketenangan di dalam roh mereka, di dalam jiwa mereka Tuhan, untuk mereka tetap memiliki damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.